Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat muda semua. Kembali lagi dalam acara podcast Muda Mendunia. Kali ini kita bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Heni Febriani selaku host untuk memandu acara pada siang hari ini. Dan apa kabar nih teman-teman sobat muda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita dari Fakultas Pertanian. Beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau ini salah satu doktor muda kita. Kemudian eh, beliau juga salah satu dosen dari Fakultas Pertanian khususnya program studi agroteknologi. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Ihsan Nur Komar SP. Nah, Bapak bagaimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir di studio kami. Sama-sama. Oke. Nah, berbicara mengenai Fakultas Pertanian nih Pak. Jadi kita membahas soal pertanian. Nah, menurut Bapak bagaimana nih tanggapannya mengenai eh, pertanian yang ada di Indonesia pada saat ini dan kira-kira apa sih tantangan terbesarnya? Oke, terima kasih ya. Ini admisi UMY. Suatu kehormatan saya bisa berbagi sudut pandang tentang pertanian. Yang insya Allah bisa menambah wawasan, membuka mata generasi muda tentang apa sih itu pertanian ya. Kita jangan bahas dulu kondisi pertanian. Nanti kalau membahas kondisi pertanian takutnya malah terbebani kan. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara pertanian, ini adalah berbicara tentang hidup matinya manusia ya. Betul. Itu kan dikatakan oleh orang-orang tua kita sejak dulu ya. Kenapa begitu? Karena hidup kita tergantung pertanian ya. Kita makan Indonesia makannya nasi ya, beras komoditas utama. Makan jagung, konsumsi daging, ikan. Itu semuanya adalah hasil produk pertanian. Jadi pertanian ini bisa kita bagi dalam beberapa aspek ya. Pertanian berladang itu sendiri, perikanan, peternakan, juga kelautan. Dan ada kesehatan hewan atau kedokteran hewan. Nah, tetapi di UMY kita memiliki program studi agroteknologi dan agribisnis. Bedanya agroteknologi ini mengajarkan generasi muda ya tentang bagaimana cara budidaya dengan sistem pertanian modern ya, mulai dari pengolahan tanah, perbanyakan tanaman, cara budidaya tanaman, pengendalian hama, juga tata kawasan. Dan ada juga program studi agribisnis. Nah, agribisnis ini, kalau tadi agroteknologi membahas tentang cara produksi, nah agribisnis ini secara lebih singkat membahas bagaimana sih cara kita memasarkan produk pertanian, sehingga hasil pertanian ini bisa mendatangkan keuntungan dan juga meningkatkan taraf hidup para petani. Nah, kondisi pertanian di Indonesia saya rasa bukan hal yang tidak diketahui orang banyak ya. Petani kita kebanyakan petani kecil, ya, ladangnya terbatas, ditambah beberapa kebijakan pertanian yang dikatakan belum memihak petani, ya, sehingga kondisi pertanian kita masih berada jauh di bawah ambang kesejahteraan. Nah, ini berbeda sekali dengan sistem pertanian di negara maju, di mana kalau kita ngomong pertanian, seseorang yang berprofesi sebagai petani dia pasti orang kaya ya. Karena memang saya rasakan sendiri ya ketika saya kunjungan ke Jepang, ke Amerika, apalagi di sana tanamannya ditanam dalam skala luas, menggunakan mekanisasi yang canggih sehingga produktivitas pertaniannya juga tinggi. Nah, tapi justru hal ini apa ya? Kekhasan yang dimiliki Indonesia itu yang harus kita miliki ya. Dengan lahan yang terbatas juga dengan vegetasi alam yang bermacam-macam, ini menjadikan lanskap Indonesia itu sangat bervariasi ya, variatif. Kita ada yang nanam padi, ada yang nanam jagung, cabai dan sebagainya dalam satu Iya. lahan. Nah, yang mana kondisi ini jarang sekali ditemukan di luar negeri di negara maju. Nah, tentu dengan adanya variasi ini pun membedakan dengan bagaimana sih cara kita mengolah lahan pertanian kita ya. Nah, di agroteknologi di UMY, kita belajar bercocok tanam dengan cara modern, dengan kultur jaringan, pengaplikasian pupuk dengan nanoteknologi, ya,
pengendalian hama, juga tata kawasan. Jadi jadi kenapa tata kawasan penting? Supaya mm, aktivitas yang dilakukan khususnya perubahan ekosistem menjadi agroekosistem itu tetap memperhatikan aspek-aspek ekologi sehingga praktik budidaya pertanian ini bisa bekerja secara berkesinambungan. Ya, baik. Tapi, ada fenomena-fenomena baru nih, Pak. Mhm. Eee, Banyak generasi muda yang saat ini mungkin kurang minatnya di bidang pertanian, Mhm. begitu. Mhm. Nah, sedangkan, petani-petani kita pada saat ini kan memang sudah yang di usia Usia senja ya. senja. Nah, Oke, nah memang bagaimana pendapatnya? itulah tadi kenapa saya Mhm. berikan prolog yang Mmm, sedikit semoga bisa iya, memotivasi ya, supaya para generasi muda ini tahu, oh pertanian itu kita tidak semata-mata belajar mencangkul atau iya, membajak betul. sawah ya, tapi kita bisa belajar cara memproduksi benih yang bagus ya, cara memproduksi pestisida, cara mengolah lahan ya, cara membuat pupuk ya, cara memproduksi menanam tanaman dan juga cara memasarkan hasil pertanian ya, Mhm. maupun pasca panen yaitu bagaimana sih cara kita mengemas produk pertanian ya. Jadi, adik-adik mahasiswa ataupun siapapun yang mendengarkan podcast ini, ketika berbicara pertanian, kita harus mulai membuka Mata membuka kita. mata kita ya bahwa pertanian itu ya luas, Tidak sesederhana tidak sesederhana yang menanam. kamu pikirkan gitu kan. Betul. Nah, Mhm. memang, petani kita rata-rata usia senja, ditambah latar belakang pendidikan yang, belum tinggi ya. Nah, maka dari itu sekarang adalah saatnya generasi muda ambil peran di sini ya. Betul. Jadi sekarang zamannya IT Iya, ya. Lalu jangan jangan semata-mata semuanya serba IT, kita belajarnya ke teknologi. Tapi di sinilah peran kita mengaplikasikan teknologi di dalam bidang pertanian. Nah, ini betul. bisa kita pelajari juga di Agrotek di UMY ya, di Fakultas Pertanian. Saya pun sekarang risetnya banyak mengarah ke pemanfaatan teknologi dalam pengendalian hama, karena saya dari bidang pengendalian hama. Oke, baik. Sangat menarik ya Sobat Muda, dan, tentunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tadi Bapaknya sudah sempat menyebutkan bahwa di Fakultas Pertanian itu ada program studi agroteknologi dan agribisnis. Nah, untuk keunggulan sendiri Pak dari Fakultas Pertanian dibanding universitas yang lain gitu? Oke, salah satu bentuk keunggulannya ya, kita memang berfokus pada pengembangan sumber daya lokal alam ya. Untuk meningkatkan sumber daya lokal alam, eh, kita mengembangkan sumber daya lokal dengan pertanian modern. Nah, jadi sumber daya lokal yang kita miliki bisa kita tingkatkan produktivitasnya semaksimal mungkin, itu bisa menjadi produk unggulan. Ya, Oh, baik. seperti itu kurang lebih. Kalau dari segi, mungkin kalau dari segi akreditasi, fasilitas yang kita miliki seperti itu Pak? Kalau akreditasi kita sudah unggul ya, baik agroteknologi maupun agribisnis kita sudah unggul. Dulunya A ya, dulunya A. Mungkin kalau adik-adik belum paham, dulunya akreditasi kita itu A baik sekali, lalu sekarang berubah menjadi unggul. Pada itu pengubahan kategori. Iya. Nah, ditambah untuk agroteknologi kita sudah mendapatkan sertifikasi dari ini ya, ASEAN University Network Quality Assurance atau ANQA, dan sekarang baik agroteknologi maupun agribisnis sedang bergerak mempersiapkan untuk akreditasi internasional lainnya, yaitu ASIIN dari Oke. lembaga sertifikasi di Eropa atau di Jerman. Fasilitasnya kita dilengkapi dengan ruang kelas yang memadai ya, lalu ada lahan percobaan, ada laboratorium, dan fasilitas penunjang aktivitas non-akademik yang ada di UMY. Mhm. Nah, jadi eh, karena kita sudah unggul ya, saya rasa kita sudah layak bersaing dengan fakultas pertanian lain yang ada di Indonesia. Ditambah Baik, kita di Jogja, jadi bisa oke. belajar sambil bermain. Oke, sebenarnya banyak kegiatan ya, Pak, berarti, Hmm, kita juga ada kerjasama-kerjasama mungkin hmm. dengan, eee, pihak-pihak di luar gitu. Nah, ada nggak sih, Pak, hal-hal yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri mereka gitu, Pak, di universitas
Muhammadiyah Yogyakarta khususnya di Fakultas Pertanian? Oke, nah ini pula yang harus saya tekankan ya. Mhm. Ketika kita belajar pertanian bukan berarti nanti kita menggeluti pertanian. Nah, begitupun yang ada yang belajar program studi lain ketika bekerja menggeluti bidang pertanian. Mhm. Jadi kita belajar itu sebetulnya untuk pengembangan diri ya, untuk Betul. pengembangan diri menjadi manusia sejati sesungguhnya yang bisa belajar dari pengalaman ya, long life learner ya. Mhm. Kita terus belajar karena sebetulnya yang penting dari proses pendidikan itu adalah kemampuan kita belajar setiap hari ya, membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul. Nah, kalau kita berfokus di bidang pertanian, harapannya ya memajukan bidang pertanian Mhm. ya. Iya. Di Fakultas Pertanian kita memiliki beberapa program ya yang bisa ikuti mahasiswa untuk mengembangkan diri, bisa ikut himpunan profesi mahasiswa ya, ada Himagro untuk Mhm. agroteknologi, himpunan mahasiswa agroteknologi, juga ada Himasepta, himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian ya. Nah, kalau bergabung di organisasi ini otomatis mengembangkan kapasitas diri ya untuk lebih menekuni bidang ilmu. Tapi di UMY sendiri ada banyak sekali kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti mahasiswa ya. Mau bergerak di bidang sastra, mau di bidang seni, di bidang bela diri, atau pecinta Oh, alam, UKM ya, Kak? betul, Mhm. bisa diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, fakultas memiliki apa ya, program internasional Oh. seperti summer school yang diadakan setiap tahun. Ini bisa menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional ya. Nah, jadi saya pun dulu gitu ketika mahasiswa ikut pertukaran pelajar, ikut summer school ya. Ini adalah salah satu jalan kita membentuk koneksi dengan orang lain di luar, Iya. melatih pemahaman mengenal orang lain ya dalam kultur yang berbeda sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman yang menjadi bekal untuk di masa depan. Iya. Kurang lebih seperti Nah, itu. balik nih sobat muda. Nah, walaupun, Fakultas Pertanian di UMY belum memiliki kelas internasional, tetapi kita punya banyak program-program internasional dan banyak kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri ya, Pak, Betul, betul ya, Pak? betul. Nah, kemudian nih, Pak, mengenai kompetensi lulusan. Nah nah itu, bagaimana, Pak, bisa menjelaskan mengenai kompetensi lulusan, kemudian prospek pekerjaan di bidang pertanian ini apa saja? Oke, dari kompetensi lulusannya, Fakultas Pertanian itu kan menjadi akademisi ya, dosen atau peneliti, manajer, juga wirausaha, ya. Nah ini sudah dilihat dari contoh-contoh alumni yang dihasilkan Fakultas Pertanian ya. Ada beberapa yang menjadi dosen ya, seperti Kaprodi di Agroteknologi itu merupakan salah satu alumni Agrotek UMY. Mmm. Juga ada 2 dosen yang, saat ini pun menjadi dosen di FPTK UMY, dan ada juga yang menjadi dosen di perguruan tinggi lain, ya, baik perguruan tinggi negeri maupun Swasta. swasta. Ada juga yang menjadi peneliti di Kementerian Pertanian, dan juga, ada di perusahaan, ya. Yang bekerja di perusahaan mulai dari perusahaan multinasional, sampai perusahaan lokal, juga rata-rata masuk ke perusahaan ya. Mhm. Baik di perusahaan bergerak di bidang pertanian, maupun di bidang non-pertanian. Dan ada juga yang, membuat usaha sendiri di bidang pertanian, seperti jual beli tanaman, sarana produksi pertanian. Nah, ini yang sebetulnya lebih kita harapkan ya. Jadi, eee, mahasiswa punya kepekaan untuk mengembangkan potensi diri, juga bisa, mengajak lingkungan sekitar untuk sama-sama maju. Nah, tapi semua tentu punya preferensi ya. Nah, untuk menambah kompetensi ini, tadi ya, selain dari summer school, khususnya bagi yang ingin menjadi peneliti, menjadi dosen, kita pun ada seminar internasional tahunan ya, baik International Conference on Sustainable Agriculture, maupun UMY Grace ya. Nah, jadi mahasiswa bisa mempresentasikan karya tulisnya di level internasional sehingga bisa apa ya istilahnya promosi kemampuan sendiri, hasil penelitian dan juga menambah koneksi tentunya. Dan Oh. untuk memperkuat kompetensi ini,
baik dari agribisnis maupun dari agroteknologi, lulusannya sudah dibekali dengan pendamping ijazah ya, berupa sertifikat kompetensi dari BNSP. Dari agroteknologi ada inspektur budidaya tanaman. Jadi untuk saat ini kompetensi yang bisa ditekuni adalah menjadi inspektor atau pemeriksa praktik budidaya tanaman secara organik. Lalu dari agribisnis ada skema manajer pemasaran ya, pemasaran agribisnis dan 2 skema lainnya. Nah, tentu ini kalau kita lulusan sarjana ditambah memiliki sertifikat kompetensi, ini bisa meningkatkan daya saing di dunia kerja. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri sesi perbincangan kita nih, mungkin teman-teman dari sobat muda kita ini eh, ingin apa ya, ingin lebih dalam mengulik soal pertanian yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bapak selaku dosen, ayo kita ajak teman-teman kita ini untuk daftar di UMY gitu, Pak. Oke. Ya bagi adik-adik mahasiswa baru yang masih galau ya, di saat orang lain rebutan fakultas lain, fakultas pertanian adalah jalan yang bisa kita tempuh ya. Jadi fakultas pertanian adalah jalan ninjaku. Nah, mungkin kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mengambil kuliah di bidang pertanian ya, karena pertanian itu bukan hanya soal hidup mati orang Indonesia, tapi adalah umat manusia. Jadi adik-adik nanti bisa berkarir baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam memajukan bidang pertanian. Nah, tapi mari kita sama-sama kembangkan pertanian di Indonesia karena banyak sekali ya yang perlu kita kembangkan dan perlu kita mm, majukan ya demi kesejahteraan pertanian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti pepatah yang pernah saya dengar nih, Pak, selama manusia masih ada, ya, selama manusia. Nah, betul sekali. Selama manusia masih ada, pertanian akan selalu dibutuhkan. Oke. Nah, terima kasih, Pak, untuk waktunya. Mungkin sampai di sini saja sharing session kita. Dan untuk teman-teman dan sobat muda yang ada di rumah, mungkin jika ada pertanyaan boleh komen di bawah dan klik subscribe dan jangan lupa di like, kemudian atau follow akun Instagram kita @misiUMY. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.